Sutra Trataya Menakjubkan Bab 23 Aktivitas Lampau Bodhisattva Besaja Raja Sinvasyang Sutra Tratai Episode 1815 Mampu mengamati segala fenomena dengan baik dan bertransformasi tanpa rintangan. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan adalah kebijaksanaan yang dipergunakan dalam melakukan pengamatan menakjubkan terhadap rupa dari segala fenomena dan memberikan pengajaran dharma untuk menghapus keraguan. Mampu mengamati segala fenomena dengan baik, karakteristik tersendiri dan karakteristik umum, dapat bertransformasi tanpa rintangan, serta menghimpun dan mengamati fenomena yang tak terhingga. Dengarkan dengan sepenuh hati pengamatan menakjubkan. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan adalah kebijaksanaan yang dipergunakan dalam melakukan pengamatan menakjubkan terhadap rupa dari segala fenomena. Kita harus senantiasa bersungguh hati, menggunakan pikiran. Segala sesuatu di dunia ini, hubungan antar manusia, maupun segala hal dan benda, kita harus membangkitkan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan kita. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan barulah bisa di dalam rupa dari segala fenomena, berbagai rupa. Tidak peduli apakah itu orang, hal, atau benda. Dalam satu hari kita harus berhubungan dengan berapa banyak bentuk, warna, dan suara. Pada saat yang bersamaan disatukan, Anda harus mengembangkan pengamatan menakjubkan Anda. Pengamatan menakjubkan berada dalam hati dan pikiran kita. Dalam satu periode waktu singkat membiarkan suara, warna, bentuk, kondisi, hal, dan benda ini ingin di satu waktu yang bersamaan disatukan. Dengan sangat cepat membedakannya, memutuskan, patut melakukannya seperti ini, tidak patut melakukannya seperti ini. Seketika itu membedakan dan memutuskan. Ini dapat dilihat bahwa kemampuan otak manusia kita, kemampuan yang halus dan menakjubkan semacam itu. Karena itu, kita harus benar-benar sangat menghargai. Setiap orang pada dasarnya memilikinya. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan semacam ini. Kita dalam sekejap begitu banyak. Seperti ini, dengan segera dan pada waktu yang bersamaan, membedakan dan memutuskan, jelas akan benar dan salah. Yang patut dilakukan, yang patut untuk diputus atau berhenti. Semua ini berada dalam satu waktu yang sekejap ini, membedakan dan merenungkan pemikiran yang tepat. Maka dari itu, kita harus sangat bersungguh hati. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan adalah kebijaksanaan yang dipergunakan dalam melakukan pengamatan menakjubkan terhadap rupa dari segala fenomena. Adalah seperti itu, sangat halus dan menakjubkan. Bila dijelaskan bisa sangat panjang. Jadi, marilah kita semua bersungguh hati, mempergunakan pikiran dan hati untuk benar-benar merasakannya. Dharma yang pernah kita dengar di masa lalu, kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kesadaran ke-7, kesadaran ke-8, dan kesadaran ke-9. Semuanya telah diajarkan kepada kalian semua. Saat itu, seharusnya juga telah menyerap dharma ke dalam hati. Waktu yang begitu panjang, tidak tahu apakah setiap orang menerapkannya. Jika kita menerapkannya, sekarang saya mengatakan dua kalimat ini. Jika kita telah mendengar sebelumnya dan merenungkannya, sekarang mendengarnya akan terasa biasa saja. Ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Tetapi, bagaimana jika kita tidak menerapkannya?
Dua kalimat ini akan terasa asing bagi kita. Masih perlu menghabiskan banyak waktu untuk memahaminya. Hanya 8 kata pendek, mungkin perlu menjelajahi rupa dari segala fenomena. Ini diperlukan kesungguhan hati. Demi fenomena-fenomena ini, Buddha pada saat itu juga sangat bersungguh hati mengajar dan membabarkan Dharma. Orang pada masa sekarang menerima ajaran yang diajarkan Buddha dengan sungguh hati. Kita juga harus merespon pada zaman kita sekarang, disesuaikan dengan kapasitas yang ada di hadapan kita sekarang, dan juga orang yang sedang menghirup Dharma bersama kita sekarang, supaya semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Mengajarkan Dharma sesuai dengan kapasitas seperti ini. Bagaimana supaya orang dapat memahaminya? Bagaimana supaya semua orang dapat memahaminya? Bukan hanya memahami, namun juga dapat membuat mereka tidak ada keraguan terhadap Dharma. Jika ada keraguan, itu juga dapat dihilangkan melalui penjelasan, terutama di masa lalu. Banyak yang tidak kita pahami di masa lalu. Mungkin melalui beberapa kalimat ini. Oh, ternyata begitu. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan adalah kebijaksanaan yang dipergunakan dalam melakukan pengamatan menakjubkan terhadap rupa dari segala fenomena. Oh, saya pernah mendengarnya di masa lalu, segera mengulangnya kembali, kemudian memikirkannya kembali. Ternyata, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan dijelaskan dengan sangat jelas pada saat itu. Saat ini, kita membahas tentang pengajaran ini kembali, mengungkapkan dan mengembangkan Dharma ini kembali, agar semua orang bisa mengingat kembali. Apakah orang-orang memiliki keraguan? Sekarang orang-orang memiliki keraguan. Setelah mereka mendengarkan, ternyata sudah pernah mendengarkannya. Sekarang mereka tidak mengerti. Mereka harus kembali dan mengingat kembali masa lalu. Mereka seharusnya melenyapkan semua keraguan. Hanya dengan melenyapkan keraguan baru bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Jika kita tidak dapat melenyapkan keraguan, maka kebijaksanaan kita tidak bisa tumbuh. Ini karena keraguan menghabiskan seluruh ruang kita. Jika keraguan ini tidak dipindahkan, kebijaksanaan ini tidak dapat tumbuh. Sehingga kita harus memutuskan keraguan ini terlebih dahulu, agar kebijaksanaan kita bisa timbul. Prinsipnya sama. Jadi, kita harus terlebih dahulu menggunakan pengamatan menakjubkan dan mengamati segala fenomena dengan baik. Kita sudah mendengarkan Dharma begitu lama, sudah mendengarkan begitu banyak Dharma. Kita pasti memiliki kebocoran di masa lalu. Sekarang setelah diajarkan kembali, mungkin saja masih memiliki sedikit ingatan tentang itu. Masih bisa muncul kembali. Mungkin kesan masa lalu dapat muncul kembali di pikiran kita, sehingga membantu dengan apa yang kita dengar lagi sekarang. Demikianlah, mampu mengamati segala fenomena dengan baik. Jika Anda tidak mendengarkan Dharma di masa lalu, apa yang akan Anda amati dengan baik di saat ini? Mesti harus memiliki pondasi di masa lalu. Sekarang ketika disebut kembali, nama dan rupa yang telah berlalu, juga telah mendengar begitu banyak. Sekarang mengingat kembali apa yang sudah dibahas sebelumnya, yakni kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Pengamatan menakjubkan terhadap rupa dari segala fenomena dengan mengingat kembali pengamatan menakjubkan terhadap rupa dari segala fenomena. Dharma-dharma ini berlimpah ruah. Apakah dari tahun lalu? Apakah dari tahun sebelumnya lagi?
Dharma yang sedang diajarkan itu dibandingkan dengan sekarang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek dan masih digunakan seolah-olah baru diajarkan kemarin. Karena dharma yang baru saja digunakan kemarin, sehingga akan sangat akrab bagi kita, sangat baru. Jadi, kita biasanya menggunakan karakteristik dan dharma ini. Kita selalu menggunakannya dalam keseharian. Dharma ini sangat dekat dengan kita. Karakteristik tersendiri dan karakteristik umum. Itu adalah karakteristik yang sangat kita kenal. Kita sudah tahu bahwa seperti itulah Dharma. Seperti yang terjadi baru-baru ini tahun 2020, kita terus melakukan pertemuan secara daring dalam gelombang pandemi ini. Para relawan suci di seluruh dunia tetap berada di negara asal mereka maupun di tempat tinggal mereka sebagai perantauan. Banyak negara memberlakukan lockdown, larangan berpergian keluar rumah, sehingga mereka tidak bisa kembali ke Taiwan. Namun, mereka mengandalkan koneksi daring. Saat ini, ketika Master sedang berbicara, mereka pun bisa menyaksikannya dari tempat mereka berada. Semua koneksi berjalan lancar selama jaringan tersambung. Mereka dapat melihat Master seolah-olah berada di depan mereka. Mereka bisa melihat gambar Master di sana, bisa bergerak dan bersuara. Sosok yang sudah sangat akrab bagi mereka kini hadir melalui teknologi. Sosok ini seakan membuka pintu dan saya masuk ke dalamnya. Melalui akar indera pendengaran, penglihatan, dan pintu hati mereka terbuka. Sehingga setiap prinsip kebenaran yang disampaikan dapat langsung masuk ke dalam hati. Bentuk dan karakteristik yang ingin disampaikan terasa sangat familiar. Oleh karena itu, karakteristik tersendiri dan karakteristik umum mencakup karakteristik yang sudah sangat dikenal. Selain menjelaskan berbagai karakteristik ini, Master juga sering membahas kondisi dunia saat ini dan kondisi kehidupan dunia saat ini. Sangat kompleks dan penuh kekacauan. Misalnya di Amerika Serikat. Saat ini tahun 2020, situasi sosial masyarakat juga sangat tidak stabil. Ada seorang keturunan Afrika Amerika yang karena warna kulitnya berbeda, diseret dan ditekan oleh polisi hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, ketika peristiwa ini terjadi, hal ini langsung memicu kegemparan. Kegemparan itu kemudian berkembang menjadi aksi-aksi unjuk rasa. Penindasan terhadap nurani ini telah memunculkan luapan emosi dan teriakan. Pengaruh dari batinia semacam ini, semua ini didasarkan pada konsep karakteristik ini, sehingga semua jenis tekanan tidak bisa lagi ditahan. Dan terjadilah peristiwa tersebut. Dimulainya. Jadi, karakteristik tersendiri dan karakteristik umum. Pandangan saya, pandangan kamu, dan pandangan dia. Tiap orang memiliki pandangan yang berbeda, karakteristik yang sama, konsep pemikiran yang berbeda. Karakteristik tersendiri dan karakteristik umum semacam itu. Perbedaan karakteristik semacam ini menyebabkan sering timbulnya kekacauan dalam masyarakat. Jika kita memiliki dharma di batin kita, karakteristik apapun tidak akan mempengaruhi kita. Tidak peduli manifestasi apapun akan bisa dilalui. Tidak akan mendapatkan kekacauan apapun yang merintangi. Ketika orang lain berputar atau berbalik, kita tidak ingin memutar, dan yang tidak mau memutar, kita ingin memutar. Di tempat tersebut terbelit kusut. Itu sangat berbahaya, mengikuti suara untuk berbalik.
Itu menyebabkan kekacauan dan tidak aman. Saya tidak mau memutar, terbelit hingga di tempat tersebut dan menjadi gulungan kusut. Jadi, ini harus bagaimana untuk mengatasinya? Harus tidak merintangi batin kita, berputar tapi tidak merintangi. Waktu adalah seperti ini terus berputar. Waktu adalah seperti ini terus berlalu. Begitu niat pikiran berubah, tidak ada waktu yang tidak bisa berlalu. Tidak ada permasalahan besar ataupun kecil yang tidak bisa dilalui. Jika batin tidak ada rintangan, tidak peduli karakteristik sendiri, karakteristik dia, karakteristik para makhluk, tidak akan memiliki rintangan. Karena itu, yang paling penting adalah menghimpun dan mengamati fenomena yang tak terhingga. Dalam semangat dan filosofi kita terdapat kemampuan untuk mengamati dengan baik. Pengamatan menakjubkan, pengamatan yang halus dan rinci itu. Hati dan otak dalam menghadapi orang, hal dan benda. Sangat halus dan rinci dalam melihat permasalahan. Kita harus bisa untuk sesegera mungkin mengamalkan segala kebajikan. Jika kita dapat melakukan hal ini, menegakkan segala dharma, maka segala fenomena atau dharma di dunia akan dapat kita himpun. Kita bisa mengendalikan diri kita dan batin kita sendiri. Karena itu, pengamatan menakjubkan. Pengamatan menakjubkan terhadap rupa dari segala fenomena. Kita terhadap segala fenomena ini. Kita menggunakan metode apa untuk melihatnya? Di dalam ingatan kita, terhadap segala dharma yang pernah kita pelajari, apakah sudah kita terapkan dalam kehidupan? Dan dharma ini di dalam batin kita. Kita harus menggunakan sikap yang bagaimana untuk mengamatinya. Buddha telah datang ke dunia ini dan memberikan kita jalan awal. Maka orang-orang setelahnya harus belajar. Setelah belajar dan memiliki dharma untuk menyingkirkan keraguan dalam hati semua orang dan menumbuhkan batin. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Sekarang orang-orang di dunia ini begitu banyak masalah yang tiada henti-hentinya terus terjadi. Peristiwa yang terus bermunculan tanpa henti itu memberikan kita pengalaman yang tanpa henti. Pelatihan yang terus-menerus itu membuat kita tiada henti-hentinya menambah pengetahuan. Inilah zaman kita sekarang. Orang bijak menjadi semakin bijak, sedangkan orang bodoh semakin tersesat. Di zaman yang seperti ini, jadi kita orang yang belajar ajaran Buddha seharusnya semakin bertambah pengetahuan. Di dunia yang begitu kompleks ini, melihat begitu banyak permasalahan, kita mampu mengamati segala fenomena dengan baik, yakni menambah kebajikan. Hasil pengamatan kita adalah seperti ini, memahami sangat banyak karakteristik dunia, telah paham, karakteristik tersendiri dan karakteristik umum, membuat pandangan dan pengetahuan kita bertambah. Dengan sendirinya, kebijaksanaan semakin bertambah, maka tidak akan ada keraguan. Walaupun ada karakteristik yang bagaimanapun, karakteristik kerisauan muncul juga akan bisa diatasi, dapat bertransformasi tanpa rintangan, mengubah kerisauan menjadi kebodian, bahkan menghimpun dan mengamati fenomena yang tak terhingga, menggunakan kebijaksanaan batin kita untuk melihat segala karakteristik di dunia ini. Kita mengambil semua cakupannya, menganalisanya dengan jelas, tanpa rintangan. Batin sedikit pun tidak terpengaruh. Singkat kata,
Semua orang harus sangat bersungguh hati. Jika tidak, permasalahan duniawi sangatlah kompleks. Kita sekarang tahun 2020, gelombang kali ini, gelombang pandemi ini, COVID, benar-benar bisa melihat bahwa dunia memiliki begitu banyak kondisi kehidupan yang berbeda. Tetapi di Amerika, ketika saya sedang melakukan hubungan melalui jaringan daring dengan mereka, sedang berbagi, mereka lalu melaporkan mengenai pandemi yang baru. Wabah yang saat ini di Amerika sama sekali tidak terkendali. Masih saja semua orang sangat ketakutan. Masih tiada hentinya. Satu gelombang baru dimulai lagi. Gelombang yang lama bertambah parah. Semua orang hatinya sangat ketakutan. Namun, relawan Seci ada dharma untuk menyadarkan. Semua orang patuh dan batin berdiam dengan tenang. Dengan disiplin yang ketat, mereka semua mengelola diri mereka dengan baik. Keluar untuk mengantar sumber daya. Mengantar sangat banyak sumber daya pencegah epidemi kepada yang di garis paling depan. Orang-orang di garis pertama yang membutuhkan mereka terus mengirimkannya. Orang-orang di garis pertama yang membutuhkan, mereka terus mengirimkannya ke lembaga-lembaga sosial yang menjaga keselamatan publik dan lembaga-lembaga medis. Benar-benar harus menjaga di garis depan, dan yang ingin bersumbangsi dan lain-lain, mereka bersumbangsi sepenuhnya totalitas. Kiriman cinta kasih mereka itu bersamaan dengan secara aktif menggalakkan vegetarian. Mereka sangat mendengarkan apa yang dikatakan Master. Paham yang dikatakan Master. Kekuatan manusia tidak bisa untuk mengatasinya. Selain semua orang dengan ketat menjaga dan melindungi, mereka sekarang memikirkan cara bagaimana agar semua orang menjaga dan melindungi sumber daya yang telah mereka kirimkan ke lembaga di garis depan. Ada telah lebih dari 1.000 lembaga. Ada lebih dari 500 fasilitas kesehatan dan klinik. Mereka sangat bersungguh hati membuat orang-orang yang akan melaksanakan orang di garis depan terlindungi. Barulah bisa menjaga warga yang ada di belakang. Alat medis dan alat proteksi diri harus memadai. Orang-orang medis aman dan selamat, barulah bisa menghentikan pandemi. Jangan sampai menyebar luas lagi. Orang-orang di belakang barulah bisa aman dan selamat. Jadi, di Amerika Serikat, para relawan Seci dengan berani mengambil tanggung jawab dan juga berani melangkah keluar, menjangkau setiap lembaga yang paling membutuhkan. Sudah lebih dari 1.000 lembaga yang mereka kirimi terus-menerus, sambil mengirimkan bantuan mereka, mengkampanyekan pola makan vegetarian. Mereka mengirimkan perlengkapan pencegahan pandemi, sekaligus membagikan makanan vegetarian. Pada saat yang sama menyampaikan prinsip kebenaran ke mereka. Ini terjadi di Amerika. Jackson Chen adalah Direktur Eksekutif Seci USA. Sedangkan Chise bertanggung jawab dalam bagian medis. Mereka bekerja sama satu sama lain dan seluruh Seci USA mendukung serta bekerja sama. Mereka membagi tugas sehingga setiap orang memiliki peran untuk dilakukan dan turut terlibat. Inilah yang disebut bodhisattva di dunia. Pada saat ini, pada saat seperti inilah mereka harus mengembangkan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan para bodhisattva. Mereka sedang dalam proses mengubah sangat banyak penderitaan, melihat berbagai kondisi di dunia.
Mereka mencari cara untuk membalikkan keadaan. Mereka mencari cara untuk membalikkan keadaan, untuk bersumbangsi. Inilah para bodhisatwa di tengah masyarakat. Ketika dunia menghadapi penderitaan, para bodhisatwa harus segera turun ke tangan masyarakat. Para bodhisatwa harus segera turun ke tengah masyarakat, mendengarkan mereka sharing satu demi satu, terutama mengenai ajakan untuk hidup vegetarian dan menjalani pola makan nabati. Demi melindungi bumi, terasa sangat menyentuh. Mereka sungguh-sungguh dalam mengajak orang untuk hidup vegetarian, bahkan memulai kampanye vegetarian selama 2 bulan. Sekaligus menggelar pertunjukan air pertobatan. Selama 2 bulan itu, semua makanan yang disajikan adalah vegetarian. Sebanyak lebih dari 147.000 porsi makanan vegetarian telah dibagikan. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Saya memberitahukan kepada mereka, jangan hitung berapa kali makan. Yang paling baik adalah dari kehidupan ke kehidupan. Jika bisa seperti ini bervegetaris seumur hidup, berapa banyak yang dapat diselamatkan? Mereka pernah mengatakan kepada saya, jika catering makanan non-vegetaris, 500 porsi makanan non-vegetaris memerlukan daging dari 38 ekor ayam, ditambah dengan seekor babi. Mendengar mereka berbagi tentang hal ini, sudah berhasil mengajak orang bervegetaris. Sebanyak lebih dari 147.700 kali makan. Bayangkan, jika dihitung sudah mengurangi berapa banyak pembunuhan, yaitu sebanyak 10.693 ekor ayam. Pada saat yang bersamaan, kotak makan sebanyak lebih dari 140.000 ini bisa mengurangi pembunuhan 281 ekor babi. Coba bayangkan, hanya mendengarkan laporan angka-angka ini, berapa banyak orang yang pergi mengajak makan, mengajak bervegetaris. Dengan begini sudah dapat menyelamatkan puluhan ribu ekor ayam, 281 ekor babi. Lihat, setiap orang berbuat kebajikan. Berapa besarnya kekuatan ini? Oleh karena itu, bisakah kita membangkitkan tekad? Setiap orang bisa membangkitkan tekad. Ketika kekuatan setiap orang digabungkan, kekuatannya menjadi sangat besar. Mendengar angka yang dilaporkan oleh mereka, hanya angka yang dilaporkan saja sudah sangat membuat master sangat terharu. Dalam jangka waktu yang begitu panjang, setiap hari mendengar kalian mengajak orang bervegetaris, mengajak orang untuk bervegetaris, inspirasi yang efektif. Jika digabungkan, mungkin benar-benar harus diakumulasi. Sebenarnya satu makan ini sudah mengurangi berapa banyak pembunuhan. Sungguh sangat terharu. Jikalau setiap orang bisa berkesempatan mendengarkan angka ini, bahkan memahami jasa kebajikan dari melindungi kehidupan. Dan lagi jika semuanya tidak lagi memakan makanan non-vegetaris, dengan sendiri tidak ada lagi pembunuhan, maka tidak ada lagi karma membunuh. Tidak ada karma membunuh, dunia akan tentram. Dengan tidak membunuh, mereka tidak akan memelihara begitu banyak sekarang. Mereka tidak akan memelihara begitu banyak. Sekarang setiap harinya, hewan-hewan yang dipelihara di dunia, sekarang di tahun 2020, populasi dunia ada sekitar 7,7 miliar.
setiap tahun harus memelihara lebih dari 7,7 miliar hewan ternak. Coba kita pikirkan, populasi ada 7,7 miliar dan 77 miliar hewan ternak di planet ini. Di saat yang bersamaan di atas bumi ini, polusi dari kotoran dan polusi di udara yang kita hirup mengakibatkan efek rumah kaca. Lihatlah sekarang di tahun 2020, baru masuk di bulan kelima kalender lunar dan cuacanya sudah sangat panas. Masih ada bulan ke-6 dan ke-7. Bulan ke-6 dan ke-7 kalender lunar akan lebih panas lagi. Dengan adanya efek rumah kaca, temperatur menjadi lebih tinggi. Kita sering mengatakan bahwa perubahan iklim ekstrim ini semua mempunyai ikatan yang sangat erat. Ini semua mempunyai kaitan yang sangat erat dengan cara kita hidup. Jadi, kita sekarang sedang membahas bab aktivitas lampau Bodhisatwa Besaja Raja. Semua orang harus mendengarkan dengan sepenuh hati. Bodhisatwa Besaja Raja datang ke dunia untuk membimbing dan menuntun pada kehidupan lampau dari kehidupan lampaunya. Semua praktik keras yang beliau praktikkan adalah untuk dunia, untuk membimbing dan menuntun dunia. Akumulasi jerih payah dari kehidupan demi kehidupan sekarang telah muncul dalam kehidupan ini. Muncul pada tempat pelatihan Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni ingin membabarkan masa lampau Bodhisatwa Besaja Raja. Ini merupakan permintaan Bodhisatwa Naksatra Raja Sankusumita kepada Buddha untuk menjelaskannya secara ringkas, membabarkannya dengan sederhana. Bagian naskah ini, naskah sutra yang kita bahas kemarin, telah sampai pada Bodhisatwa Naksatra Raja Sankusumita yang memohon Dharma. Sang Buddha mulai membabarkan. Pada bagian ini, beliau menggambarkan kondisi ini. Jadi dikatakan bahwa tirai mustika menutupi dari atas, digantungkan dengan panji berbunga mustika. Terdapat pula jambangan mustika dan pembakar dupa. Di seluruh negeri terdapat panggung yang terbuat dari 7 mustika. 1 pohon bagi setiap panggung. Setiap pohon berjarak 1 jangkauan anak panah ke menara. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisatwa Besaja Raja. Setelah menggambarkan tempat tersebut, bangunannya itu sangat agung. Keindahan dari pemandangan, seluruh kondisi kehidupan di seluruh negeri adalah sangat agung. Naskah sutra selanjutnya kembali mengatakan, di bawah pohon mustika duduk para bodhisatwa dan srawaka. Di atas setiap panggung mustika terdapat ratusan koti dewa, memainkan musik surgawi dan melantunkan lagu pujian di hadapan Buddha sebagai bentuk persembahan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisatwa Besaja Raja. Pada tempat ini, sekelompok pohon mustika ini merujuk kepada pemandangan tersebut. Sebelumnya, terus menggambarkan persamuan sutra teratai yang terdapat banyak pohon mustika pada tempat tersebut. Sekarang, pada tempat ini, selain bodhisatwa juga terdapat srawaka. Srawaka juga duduk di tempat ini. Maka, ketika ingin membahas ikrar agung dari bodhisatwa Besaja Raja, ikrar agung terlebih dahulu diumpamakan pada tempat ini. Keagungan itu diumpamakan menggunakan pohon mustika. Di bawah pohon mustika duduk para bodhisatwa dan srawaka. Ikrar agung diumpamakan dengan pohon mustika.
tempat di mana terdapat pohon dengan banyak bunga, dan para makhluk bersenang-senang di sana. Berdiam dalam dharma dinamakan duduk. Di antara rerumputan dan pepohonan, kayu adalah pohon. Pohon tentu saja membentang dan terbuka. Pohon tentu saja membentang terbuka. Dibandingkan dengan rumput yang hanya sedikit saja, pohon sangat besar. Bahkan ada pohon yang besarnya adalah beberapa orang disatukan. Jadi menunjukkan pohon sangat besar. Pohon dengan banyak bunga. Pohon-pohon besar ini juga bisa berbunga. Benar, sangat banyak pohon yang merupakan pohon yang bisa berbunga, seperti pohon flamboyan. Pohon flamboyan bisa berbunga, atau pohon magnolia juga sama sangat besar dan berbunga. Pohon sakura, banyak jenis pohon yang bisa berbunga. Pohon besar di tempat tersebut memekarkan berbunga pada musim itu. Dunia kita juga ada, dunia Saha. Dunia Buddha Sakyamuni juga sama memiliki pohon-pohon seperti itu. Para makhluk bersenang-senang di sana. Di tempat ini suasananya bebas dan leluasa. Semua orang berada dalam keadaan tanpa beban di hati, merasa nyaman dan leluasa. Semua duduk dengan nyaman di bawah pohon, juga bisa mendengarkan dharma, sekaligus menikmati kesejukan. Betapa indahnya kondisi di tempat ini. Maka, berdiam dalam dharma dinamakan duduk, mendengarkan dharma, dan telah meresap ke dalam batin, seolah-olah dharma itu bersemayam dan menetap dalam batin kita. Jadi, disebut duduk di bawah pohon mustika adalah seperti ini duduk. Di bawah pohon mustika seperti itu duduk, melambangkan bahwa dharma sudah berdiam dalam batin kita. Di atas setiap panggung mustika terdapat ratusan koti dewa. Ini menjelaskan kalau para dewa memberikan persembahan. Mereka yang mampu menegakkan segala pikiran dan praktik bajik dinamakan para dewa. Di atas setiap panggung mustika terdapat ratusan koti dewa. Setiap panggung mustika, panggung adalah permukaan yang datar, seperti panggung pertunjukan. Panggung pertunjukan di masa lalu ditinggikan dahulu. Atasnya baru ditempatkan panggung. Ini yang disebut panggung. Panggung dihias dengan sangat agung. Di atas panggung juga terdapat ratusan koti dewa. Para dewa memberikan persembahan di sana. Jadi, mereka yang mampu menegakkan segala pikiran dan praktik bajik dinamakan para dewa. Mereka memberikan persembahan dimanapun bodhisatwa berada. Para dewa melakukan perbuatan bajik dengan memberikan persembahan. Beginilah para dewa memberikan persembahan kepada yang suci dan luhur. Memainkan musik surgawi dan melantunkan lagu pujian di hadapan Buddha sebagai bentuk persembahan. Suara yang harmonis dan gembira dari para dewa disebut musik surgawi. Dengan lagu memuji jasa kebajikan dari Buddha, sesuai dengan maksud hati dari Buddha, disebut memberi persembahan pada Buddha. Memainkan musik surgawi dan melantunkan lagu pujian di hadapan Buddha sebagai bentuk persembahan. Para dewa memainkan musik surgawi. Musik surgawi tersebut merupakan perpaduan dari sangat banyak alat musik. Semua orang berada di sana dan para dewa di sana memainkan musik. Juga ada persembahan lagu dan pertunjukan. Pokoknya di sana memainkan musik surgawi. Kemudian dengan lagu memuji jasa kebajikan dari Buddha. Di sana mereka menyanyikan pujian atas jasa kebajikan Buddha. Lagu yang dinyanyikan bukan lagu pop.
Di sana mereka memuji jasa kebajikan Buddha melalui lirik lagu dengan alat musik dan suara yang merdu. Mereka memuji jasa kebajikan Buddha sesuai dengan maksud hati dari Buddha. Disebut memberi persembahan pada Buddha, membuat Buddha bahagia. Naskah selanjutnya mengatakan demikian. Pada ketika itu, Buddha itu, demi Bodhisattva Sarwasatwa, pria Darsana, serta kumpulan dari Bodhisattva dan Sravaka, membabarkan Sutra Teratai. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Besaja Raja. Pada saat itu, Buddha itu, demi Bodhisattva Sarwasatwa, pria Darsana, ini adalah seorang Bodhisattva. Pada waktu itu, pada era itu juga ada seorang Buddha yang membabarkan Dharma demi Bodhisattva Sarwasatwa pria Darsana ini. Jadi, Bodhisattva Besaja Raja ini adalah merupakan Bodhisattva pada kalpa terdahulu yang sangat panjang di masa lampau. Jarak waktunya dengan kita sekarang ini dan jaraknya dengan pada era Sang Buddha juga merupakan dunia yang sudah sangat yang lampau. Ini yang Sang Buddha ingin gambarkan mengenai Bodhisattva Besaja Raja. Beliau di masa lampau, waktu sedang melatih diri Buddha pada era itu, juga demi Bodhisattva ini membabarkan Dharma. Pada ketika itu, Buddha itu, demi Bodhisattva Sarwasatwa pria Darsana, ini adalah nama daripada Bodhisattva Besaja Raja pada kalpa yang lama, pada kalpa yang sangat lama dulu, dalam masa kehidupan yang tak terhingga sebelumnya. Dikarenakan kewelas asihannya, para makhluk senantiasa merasa gembira melihatnya. Dikarenakan kewelas asihannya, para makhluk senantiasa merasa gembira melihatnya. Dikarenakan Buddha pada zaman tersebut membabarkan Dharma demi Bodhisattva Besaja Raja. Begitu banyak orang yang melihat Bodhisattva ini, semua makhluk yang melihatnya sangat bergembira. Maka diberi nama dan dipanggil Bodhisattva Sarwasatwa pria Darsana. Bodhisattva Sarwasatwa pria Darsana, yaitu di tempat tersebut, melatih diri pada waktu tersebut. Pada saat itu, selain Buddha membabarkan Dharma kepadanya, masih banyak para makhluk yang melihatnya menjadi sangat berbahagia. Maka dari itu, diberikan julukan Bodhisattva Sarwasatwa pria Darsana, serta kumpulan dari Bodhisattva dan Sravaka membabarkan Sutra Teratai. Adalah kumpulan Bodhisattva dari kendaraan besar, kumpulan Sravaka dan Prateka Buddha, serta lainnya dari kendaraan kecil. Buddha juga membabarkan sutra menakjubkan kepada semuanya, serta kumpulan dari Bodhisattva dan Sarwaka, serta kumpulan dari Bodhisattva dan Sravaka membabarkan Sutra Teratai. Buddha ini demi Bodhisattva Sarwasatwa pria Darsana, serta kumpulan Bodhisattva dan Sravaka yang hadir di tempat, membabarkan Sutra Teratai. Jadi, adalah kumpulan Bodhisattva dari kendaraan besar, kumpulan Sravaka dan Prateka Buddha. Para Sravaka kendaraan kecil masih ada yang tercerahkan melalui kontak dengan kondisi lingkungan, serta Prateka Buddha dan lain-lain. Semua ini disebut praktisi kendaraan kecil. Selain Bodhisattva dan Bodhisattva dari kendaraan besar, para Sravaka yang tercerahkan melalui kontak dengan kondisi lingkungan, Prateka Buddha, semuanya disebut sebagai praktisi kendaraan kecil, baik praktisi kendaraan besar maupun praktisi kendaraan kecil. Di tempat pencapaian pencerahan tersebut, Buddha tersebut membabarkan Dharma untuk mereka. Jadi, Buddha membabarkan Sutra Teratai yang menakjubkan kepada semua makhluk.
Buddha itu menuntun semua makhluk secara luas. Itu sebabnya membabarkan sutra kepada pria darsana dan semua praktisi dari 3 kendaraan. Akan tetapi pria darsana adalah orang yang sesuai untuk menerima ajaran dan menerima kepercayaan untuk menyebarluaskannya. Sebagaimana Sariputra sekarang ini. Buddha itu menuntun semua makhluk secara luas. Itu sebabnya membabarkan sutra kepada pria darsana dan semua praktisi dari 3 kendaraan. Akan tetapi pria darsana adalah orang yang sesuai untuk menerima ajaran. Buddha tersebut ingin membabarkan dharma demi semua makhluk. Pada saat itu, pria darsana adalah orang yang sesuai menerima ajaran seperti Sariputra. Sutra Teratai. Beliau memohon Buddha untuk membabarkan Sutra Teratai. Jadi, Bodhisattva pria darsana juga sama. Di antara yang mendengarkan pembabaran Dharma ini, Bodhisattva pria darsana, beliau adalah orang yang Bodhisattva pria darsana, beliau adalah orang yang sesuai menerima ajaran, maka menerima kepercayaan untuk menyebarluaskannya. Tentu setelah pembabaran Sutra Teratai selesai, Buddha saat itu juga sama berpesan, mereka yang menerima kepercayaan harus menyebarluaskannya. Jadi, sebagaimana Sariputra sekarang ini, sama dengan Sariputra saat ini, Bodhisattva Besaja Raja saat ini adalah merupakan Bodhisattva pria darsana di masa lampau. Juga sama seperti Sariputra di persamuan Sutra Teratai. Buddha ingin membabarkan Sutra Teratai, mendapat undangan Sariputra sebanyak 3 kali. Sehingga Buddha mengatakan, kamu telah mengundang 3 kali. Bagaimana mungkin saya tidak mengatakannya? Barulah mulai membabarkan Sutra Teratai. Ingatkah kalian semua? Membabarkan sutra kendaraan besar juga harus mempunyai jalinan jodoh. Ada jalinan jodoh, barulah mulai membabarkan Sutra Teratai. Semua mendengarnya harus dengan bersungguh hati. Bersungguh hati, seperti Dharma memasuki panggung mustika. Panggung mustika yang di bawah pohon mestika harus dengan keagungan, hati penuh kehormatan untuk menerima Dharma. Dharma meresap ke dalam batin, seperti panggung mustika, harus jelas dalam batin. Dharma baru tidak akan bocor keluar. Dharma baru tidak akan bocor keluar. Sehingga saudara sekalian, mendengar Dharma harus bersungguh hati, menggunakan batin dengan pengamatan yang menakjubkan. Baik-baik disimpan ke dalam batin kita, barulah bisa memberikan manfaat kepada Dharma. Kalau tidak, akan selamanya lenyap. Sehingga mampu mengamati segala fenomena dengan baik, karakteristik tersendiri dan karakteristik umum, dapat bertransformasi tanpa rintangan, serta menghimpun dan mengamati fenomena yang tak terhingga. Kita harus demikian. Dharma semuanya dikumpulkan, disimpan di dalam lahan batin, dalam singgasana, baik-baik dikumpulkan. Semua orang senantiasa bersungguh hati.